Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Syahri Paman Gunawan sebagai moderator dari kelompok 4 dengan materi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, diantaranya Desi Laila Sofiatunisa dan Di Barokah, Hasna Salma Nur Haifah, Imam Fatur Rahman, Siti Syahri Paman Gunawan, Alifia Salsabila, Aida Fauzia Fiona. Rekan-rekan kita semua, kami akan memaparkan materi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok. Yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Alifia Salsabila, kepadanya disilahkan. Yang pertama ada pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dan Lembaga Adat Desa atau LAD. Yang pertama ada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD. Dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lalu yang kedua ada Lembaga Adat Desa atau LAD. Dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pemaparan kedua akan disampaikan oleh Saudari Hasna Salma Nur Haifah, kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ada 4 macam tujuan pengaturan. Yang pertama, mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam proses pembangunan desa. Yang ketiga, menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan yang terakhir, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Itu tadi 4 macam tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selanjutnya, materi dipaparkan oleh Saudari Desi Laila, kepadanya disilahkan. Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang pertama yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa, yang kedua yaitu ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kemudian ada fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang pertama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang kedua yaitu menanamkan dan menumbuh rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan yang terakhir yang keenam yaitu menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya, serta gotong royong masyarakat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Aida Fauzia dan Saudara Dandi Barokah, kepadanya disilahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa. Yang pertama ada Rukun Tetangga, yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan kekeluargaan, bantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memperdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Yang ketiga, ada Rukun Warga, yang merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka layanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh lurah. Jenis LKD yang selanjutnya ada pos pelayanan terpadu, merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa atau di kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar, identiknya dengan kesehatan, yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah itu masing-masing. Yang selanjutnya, Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembangnya atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berpotensi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Contohnya seperti kegiatan 17 Agustusan yang sering diselenggarakan di daerah-daerah. Itu kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Karang Taruna. Dan yang selanjutnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Imam Fatur Rahman, kepadanya disilahkan. Nah, selanjutnya ada tugas dan fungsi lembaga adat desa. Yang pertama, tugas lembaga adat desa. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Lalu ada fungsi lembaga adat desa. Yang pertama, melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya. Yang kedua, melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa. Yang ketiga, mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Yang keempat, mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia. Yang kelima, pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, serta lainnya. Selanjutnya, kesimpulan materi akan disampaikan oleh Saudari Fiona, kepadanya disilahkan. Jadi, dari materi tersebut dapat disimpulkan yang pertama, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat, istiadat, dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desanya. Dan yang ketiga, beberapa tujuan pengaturan LKD dan LAD yaitu mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa, dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang berat dalam turut serta menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Rekan-rekan semua,
Materi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Siti Syarifah Gunawan sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.